Selamat datang di Arsipedia ID. Untuk menambah ketenangan di dalam kamar maupun di dalam kos, banyak orang memilih menambahkan akuarium dengan berbagai macam ikan sebagai peliharaan. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 8 jenis ikan hias yang cocok untuk di dalam kamar ataupun di dalam kos. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan cupang. Karena ukuran kamar yang tidak terlalu luas dan bentuk kos yang tidak terlalu lebar, ikan cupang sering menjadi pilihan. Ikan cupang masuk ke dalam daftar teratas hewan yang sering dipelihara di dalam kamar maupun di dalam kos. Ikan cupang memiliki nama latin Betta splendens dan biasa dikenal dengan nama betta fish yang termasuk ke dalam family Ospronemidae. Kombinasi warna pada tubuh, sirip, dan ekor mempengaruhi daya tarik dari Betta splendens. Ikan cupang yang memiliki kualitas baik umumnya memiliki sirip dan ekor yang berwarna terang. Populasi cupang paling banyak tersebar di Asia Tenggara. Mereka menyebar mulai dari Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Brunei Darussalam. Ikan cupang terbagi menjadi 3 klaster. Ada cupang hias, cupang aduan, dan cupang liar. Umumnya, ikan cupang hias lebih banyak dipelihara di dalam kamar ketimbang jenis ikan cupang lainnya. Ikan cupang hias lebih memiliki sirip yang panjang dan warna yang beragam. Betta fish terkenal akan kemampuan bertahan hidupnya yang tinggi dan pemeliharaan yang mudah. Bahkan, mereka sering memakan nyamuk yang sering hinggap di aliran atas tangkinya. Oleh karena itulah, memelihara cupang juga bermanfaat untuk membasmi nyamuk di dalam kamar. Karena pemeliharaan yang mudah, ikan cupang akan senang memakan kutu air, pelet, dan juga udang. Daun ketapang juga dapat menjadi opsi agar ikan cupang tidak stres saat dipelihara. Manfaat daun ketapang sangat berguna sebagai antibiotik alami yang dapat membantu menyembuhkan luka pada ikan cupang, termasuk ekor ikan cupang yang robek ataupun patah. Daun ketapang juga dapat membuat pH air di dalam akuarium menjadi lebih normal. Akuarium ukuran standar akan memberikan keleluasaan cupang untuk bergerak. Mereka tidak terlalu peduli dengan dekorasi yang ada. Pasir halus dengan sedikit tumbuhan air adalah opsi yang pas sebagai habitat mereka. Betta fish tergolong ikan yang mampu hidup tanpa tambahan oksigen. Pergantian air dan membersihkan wadah secara rutin wajib dilakukan saat memelihara ikan cupang. Kedua, ikan gapi. Selain cupang, ikan yang mampu hidup tanpa filter adalah ikan gapi. Ikan ini juga dapat menjadi opsi untuk dipelihara di dalam kamar. Sama halnya dengan cupang, gapi terkenal akan perawatannya yang mudah sehingga tidak akan kesulitan bagi siapapun untuk memeliharanya. Di dalam kamar, gapi akan memberikan nuansa warna-warni yang cantik, perilaku yang tenang dengan ekornya yang melebar dan ukuran badannya yang kecil. Dari segi fisik, gapi memiliki warna, ukuran, dan corak ekornya masing-masing. Oleh karena itu, ikan ini memiliki julukan ikan seribu. Ikan gapi atau yang bernama ilmiah Poecilia reticulata tergolong keluarga Poecilidae yang berukuran kecil. Hingga saat ini, setidaknya gapi memiliki lebih dari 300 jenis. Dari sejarahnya, orang yang pertama kali menemukan ikan gapi adalah Robert John Lechmere Gapi pada tahun 1866 di Trinidad. Kemudian, namanya abadi sebagai nama ikan ini dan tercatat di dalam British Museum. Ikan gapi memiliki sifat yang sangat tenang dan damai, namun tergolong ikan yang aktif, sehingga sangat jarang melihatnya dalam keadaan diam. Ikan gapi tinggal di habitat yang memiliki arus serta air yang selalu dalam kondisi segar. Kini, mereka bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia.
Sama halnya dengan cupang, gapi mampu hidup di dalam tangki kecil dan juga besar. Mereka akan lebih indah jika disatukan dengan aquascape dan aneka tanaman air. Ukuran gapi betina cenderung lebih panjang ketimbang pejantan, yaitu sekitar 3-6 cm. Sedangkan ukuran gapi jantan biasanya lebih kecil, atau sekitar setengah ukuran betina, yaitu sekitar 1,5-3,5 cm. Selain itu, ikan ini juga sangat produktif. Namun yang perlu diwaspadai adalah gapi yang sudah dewasa tidak akan segan-segan untuk memangsa burayak atau anakan gapi yang memiliki ukuran lebih kecil. Oleh karena itu, pisahkan anakan gapi dengan gapi dewasa agar tidak terjadi kanibalisme. Ketiga, ikan tiger barb. Tiger barb secara ilmiah dikenal sebagai Puntigrus tetrazona, tetapi dulu disebut sebagai Puntius tetrazona dan Capoeta tetrazona. Spesies ini merupakan ikan air tawar tropis dari famili Cyprinidae. Nama tetrazona sendiri mengacu pada pola 4 pita atau garis yang membedakannya dari barbs lain dengan 5 atau 6 pita. Tiger barb cukup kecil dan hanya tumbuh sekitar 2,5 inci panjangnya. Mereka berbentuk seperti duri atau ujung tombak dengan moncong segitiga runcing dan tubuh yang melebar. Warna dan pola khas pada tiger barb menyerupai binatang harimau dengan warna kuning keemasan. Namun sekarang banyak keturunan dan bentuk warna yang berbeda karena perkawinan silang antar tiger barb. Dari segi fisik, sisik mereka bisa berwarna emas, merah, perak pucat, hijau, atau bahkan tidak ada pita sama sekali. Di habitat aslinya, ikan ini mendiami sungai yang tenang dengan deretan pepohonan dan anak sungai yang dilapisi pasir, batu, dan vegetasi yang lebat di mana mereka dapat menemukan serangga, ganggang, invertebrata, dan detritus dari tanaman. Saat di dalam tangki, tiger barb lebih suka air yang jernih dan beroksigen tinggi. Akuarium dengan tangki sedang adalah opsi terbaik untuk diletakkan di atas meja dan melihat ikan ini menari-nari. Tiger barb jantan diidentifikasi dengan warna cerah dan hidung merah yang mereka miliki selama proses pemijahan. Sedangkan tiger barb betina memiliki perut yang lebih lebar, lebih bulat, dan lebih besar, serta lebih berat daripada pejantan. Tiger barb masuk ke dalam kategori ikan rakus dan harus diberi makan 2 kali sehari dengan kutu air, udang air asin, cacing darah beku ataupun kering, dan tentunya pelet. Mereka senang hidup di dalam habitat substrat halus, batu besar, dan kerikil yang dapat digunakan untuk bersembunyi. Filter aliran rendah atau under gravel dapat digunakan dengan arus kecil mirip di habitat aslinya. Tumbuhan dan ganggang air tawar akan menyediakan tempat berlindung, tempat berkembang biak, dan sumber makanan tambahan bagi Puntigrus tetrazona. Karena hal inilah, aquascape dan tiger barb adalah satu kesatuan yang bisa diletakkan di dalam kamar. Keempat, ikan lemon. Sama seperti namanya, ikan lemon memanglah ikan yang memiliki warna cerah menyala seperti warna buah lemon. Ikan lemon atau yellow lap cichlid adalah pilihan yang sempurna untuk dipelihara di dalam kamar. Ikan lemon berasal dari perairan Danau Malawi, yaitu danau paling selatan di Afrika Timur dan danau terbesar ke-9 di dunia. Ikan lemon tumbuh subur di perairan yang lebih besar, bersarang di perairan yang dalam dan berbatu, serta berarus lebih tenang. Ukuran rata-rata ikan lemon di alam liar adalah 3,2 inci dengan kemampuan untuk tumbuh hingga 4 inci di akuarium dan tangki yang terawat baik. Secara karakter, ikan lemon tergolong semi-agresif, namun tidak teritorial. Mereka adalah tambahan yang bagus untuk tangki akuarium penghuni ikan dengan warna yang menyala. Ikan lemon memiliki nama latin Labidochromis caryoleus yellow dan tergolong salah satu cichlid yang paling populer.
Yellow lap cichlid adalah salah satu spesies mbuna yang paling damai dan juga jinak. Mereka sangat fleksibel dan mudah beradaptasi dengan semua jenis cichlid. Walau di sekujur tubuhnya berwarna kuning menyala, namun sirip punggung, perut, dan ekor bisa berwarna hitam pekat di mana tepi sirip punggung memiliki pola pita kuning. Baik jantan maupun betina memiliki warna hitam pada siripnya. Namun warna hitam jantan seringkali lebih hitam pekat daripada warna hitam pada betina. Pejantan lebih dominan dengan warna hitam pekat dan kuning paling terang. Tangki yang sempurna untuk ikan lemon harus menyerupai habitat asli mereka. Tangki besar berarus sedang dengan substrat halus sebagai dasarnya adalah pilihan yang ideal untuk diletakkan di dalam kamar. Di sisi lain, ikan lemon akan senang dengan pH air di kisaran 7,2 hingga 8 dengan suhu akuarium antara 22 sampai 28 derajat Celcius. Pergantian air secara rutin akan memperpanjang usia dan kesehatan dari ikan lemon. Secara alami, ikan lemon tergolong karnivor, akan lebih baik untuk memberi mereka makanan udang atau cacing darah. Angelfish dan tiger barbs adalah pilihan yang bagus sebagai teman satu akuarium lemonfish. Kelima, ikan CAE. Ikan satu ini masuk ke dalam salah satu pemakan alga terbaik yang sangat direkomendasikan untuk dipelihara dalam akuarium kamar. Ikan air tawar Chinese algae eater memiliki nama latin Gyrinocellus aimonieri dari keluarga Gyrinocelidae. Mereka juga memiliki beberapa nama lain seperti honeysucker dan sucking loach. Walau menyandang nama Chinese, nyatanya ikan ini jarang ditemukan di Cina. Mereka lebih banyak ditemukan di sungai dan danau yang mengalir melalui wilayah Thailand, Laos, dan Vietnam yang aliran airnya terkesan hangat dan bergerak cepat. Chinese algae eater secara alami adalah ikan soliter yang memiliki kecenderungan bertarung dengan sesama spesies mereka sendiri. Tapi positifnya, hampir semua waktunya dihabiskan untuk mencari makanan. Mereka akan lebih banyak bergerak di tingkat bawah akuarium, menempelkan diri ke permukaan akuarium untuk memakan alga yang mereka temukan. Dari bentuk fisik, Chinese algae eater memiliki tubuh memanjang dengan sirip kecil dan mulut penghisap yang berfungsi untuk menyedot makanan dan menempel pada permukaan akuarium. Umumnya, mereka dapat tumbuh hingga sekitar 12 cm dengan kemampuan bertahan hingga 10 tahun lamanya. Sumber utama makanan CAE adalah ganggang pada tanaman, batu, kaca, kayu apung, atau makanan hidup seperti cacing darah, Daphnia, dan Artemia. Ikan CAE lebih senang di bagian bawah akuarium yang bersubstrat seperti pasir ataupun kerikil. Selain itu, bebatuan dengan dekorasi seperti tanaman hidup dapat memberikan banyak celah bagi mereka untuk bersembunyi. Spesies ini lebih senang hidup di dalam air pada kisaran suhu 24 sampai 26 derajat Celcius dengan pH mulai dari 5,8 sampai 8. Selain itu, arus yang cukup kuat dengan filter di dalam akuarium adalah spesifikasi khusus untuk memelihara ikan ini. Ikan CAE termasuk ke dalam spesies yang sangat sensitif terhadap nitrat. Untuk mengatasinya, pergantian air secara teratur adalah kewajiban saat memeliharanya. Hal ini untuk mencegah ikan stres dan penyakit yang dapat menghinggapinya. Keenam, ikan cana. Memiliki nama latin Channa marulius. Ikan cana termasuk ke dalam kingdom Animalia. Istilah cana mengacu pada nama ilmiah family Canidae. Ikan ini juga dikenal sebagai Emperor Snakehead lantaran bentuk kepalanya yang menyerupai ular. Karena namanya yang begitu besar akhir-akhir ini, ikan cana sering menjadi pilihan untuk diletakkan di dalam akuarium kamar. Jika berbicara tentang habitatnya, ikan ini menyebar di sebagian wilayah Asia Tenggara, Bangladesh, Cina,
India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, bahkan Amerika. Di alam liar, ikan satu ini memiliki kemampuan untuk hidup di kolam yang kering. Biasanya, mereka akan masuk pada kedalaman tertentu hingga menemukan kondisi lumpur yang masih basah. Channa akan tinggal di dalamnya hingga kolam tersebut kembali berair. Dari segi fisik, spesies snakehead ini memiliki bentuk tubuh memanjang dilengkapi dengan sirip punggung yang panjang. Ikan Channa memiliki mulut yang besar, memiliki rahang bawah dengan berhiaskan 7-18 taring belakang. Ikan gabus merupakan salah satu ikan predator yang biasa memangsa ikan jenis lain dengan ukuran yang lebih kecil. Channa memiliki sifat teritorial dan akan menyerang sesama yang masuk ke wilayahnya. Karena sifat inilah, ikan Channa biasanya dipelihara sendirian atau biasa disebut dengan single tank. Ikan ini tergolong salah satu snakeheads yang paling cepat berkembang biak dengan tumbuh maksimum mencapai 180 cm dan berat 30 kg. Urusan makan, mereka menyukai asupan berupa ikan yang masih hidup. Selain lebih fresh, skill berburu dari ikan Channa bisa diuji dan juga dilatih. Sehingga insting predator alaminya tidak hilang walau dirawat di dalam tangki. Dekorasi berupa tanaman air, pasir, batu-batuan, sampai kayu akan membuat ikan Channa nyaman. Karena sifatnya yang teritorial, ada baiknya untuk tidak terlalu memperbanyak dekorasi dan hanya menempelkan satu spesies Channa di dalam satu akuarium. Pergantian air seminggu sekali dapat menghindarkan ikan Channa dari berbagai macam penyakit. Selain itu, suhu akuarium harus berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan tingkat pH 6 sampai dengan 8. Ketujuh, ikan pleti. Selain guppy, ikan pleti juga dapat menjadi opsi teman yang dapat dipelihara di dalam kamar. Ikan pleti adalah ikan kecil, pipih menyamping dengan sirip pendek dan ekor berbentuk seperti kipas memanjang. Ikan pleti memiliki warna ungu merah, kuning, putih, biru, dan juga hijau. Seringkali warna yang berbeda ini disebabkan oleh habitat aslinya. Sama halnya dengan guppy, pleti juga mudah berkembang biak. Tak jarang, pleti dijadikan sebagai salah satu dari sekian ikan favorit tank aquascape. Ikan pleti memiliki nama latin Scyphoporus maculates dan termasuk ke dalam genus Scyphoporus. Ikan pleti bersama dengan molly, guppy, dan swordfish adalah anggota keluarga dari keluarga Poecilidae. Tahukah kamu, Scyphoporus berasal dari kata Yunani Scyphos yang berarti pedang dan perein yang berarti membawa. Dengan kata lain, ikan pleti adalah ikan yang diberi nama lantaran kondisi tubuhnya. Makhluk warna-warni ini mendiami perairan di kawasan Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Mereka menghuni hilir sungai yang airnya mengalir ke Samudra Atlantik. Penampilannya tampak berwarna okorus atau perpaduan coklat dan juga kuning. Semua jenis pleti adalah ikan yang kuat, tetapi memiliki rentang hidup yang relatif pendek. Mereka hidup selama sekitar 3 tahun sampai 5 tahun jika benar-benar dirawat dengan baik. Ikan pleti adalah ikan kecil yang damai. Mereka jauh lebih bahagia jika dipelihara di dalam kelompok kecil. Pleti menghabiskan sebagian besar waktunya berenang di dalam kelompok kecil di tengah kolam air, di antara tanaman, dan bersembunyi di antara dedaunan. Ikan pleti dapat melahirkan sekitar 8-12 ekor sekaligus. Umumnya, ikan pleti melahirkan bayi-bayinya di malam hari. Namun, pleti dewasa berpotensi memangsa anaknya sendiri. Akuarium berukuran sedang akan cocok bagi pleti. Di sisi lain, ikan pleti biasa hidup pada suhu antara 22-26 derajat Celcius. Sementara pH-nya antara 7-8,3. Ada baiknya untuk mengganti sekitar 20% air setiap minggunya. Ikan pleti liar sering memburu ganggang dan serangga. Sementara ikan pleti di dalam akuarium siap melahap apapun termasuk pelet.
Kedelapan, ikan swordtail. Ikan pedang masuk ke dalam opsi peliharaan untuk dibawa masuk ke dalam kamar. Bernama ilmiah Siphoporus helleri, ikan satu ini termasuk spesies ikan air tawar dari keluarga Poecilidae. Swordtail adalah anggota akuarium komunitas yang aktif dan juga damai. Mereka berasal dari Amerika Utara dan Tengah, mulai dari Meksiko hingga ke Honduras. Secara alami, swordtail hidup di sungai besar dan sungai kecil di Amerika Utara dan juga Tengah. Di sini mereka dikelilingi oleh air tropis yang mengalir. Ikan ini dikenal memiliki lobus bawah memanjang di ekornya. Seperti namanya, lobus inilah yang menarik dan unik berbentuk seperti pedang. Tapi hanya ikan jantan yang memiliki ini, sehingga mudah untuk membedakan jenis kelamin dari ikan ini. Ukuran panjang ikan jantan bisa mencapai 14 cm, sedangkan betina hanya mencapai 12,5 cm. Untuk urusan makanan, ikan pedang termasuk omnivor, dengan makanan utama lumut, larva serangga, ganggang, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Secara karakter, ikan swordtail masuk ke dalam golongan ikan sosial dan cenderung berenang berkelompok. Walau bukan tipe perenang cepat, namun apabila dalam kelompok besar dan digabungkan dengan ikan tetra, moli, maupun pleti, eksotis dari ikan ini tak perlu diragukan lagi. Ikan pedang biasa hidup di dalam air dengan pH netral sampai agak basah, yaitu sekitar 7 sampai dengan 8 dan suhu ideal berkisar 25 sampai 27 derajat Celcius. Mereka akan senang hidup di dalam lingkungan luas dengan banyaknya tanaman air, bebatuan, dan kayu yang memungkinkan lumut untuk tumbuh. Oleh karena itu, pertahankan kondisi air untuk memastikan keberlangsungan hidup ikan. Itulah perkenalan kita kali ini dengan 8 jenis ikan hias yang cocok untuk dipelihara di dalam kamar ataupun di dalam kos. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan-ikan ini dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin menonton video ikan hias lainnya, silahkan klik video ini. See you on the next video. Bye.